Aduh, dan tugas kredit scoringnya tinggal bentar lagi. Tapi data nasabahnya banyak banget. Duh, aku masih ngitung satu-satu ini buat nentuin disetujui atau ditolak. Gajinya dicek, status kredit dicek, DSR dicek lagi. Kalau begini bisa sampai malam nih aku ngerjainnya. Loh, kok kamu masih pakai manual sih? Padahal kita bisa pakai Excel dan ada rumusnya loh. Gampang banget. Nah, di Excel kita bisa pakai rumus fungsi if, rumus fungsi n, dan rumus fungsi ifs supaya menilainya otomatis. Kalian tahu belum selesai sih? Lihat nih, aku udah selesai dari tadi karena jadi caranya tuh ini. Wow. Ih, cepet ya. Ya kan? Nah, kalian mau tahu caranya juga nggak? Yuk ikuti langkah-langkah di video kita berikutnya. Nah, sebelum itu, perkenalan nih, namaku Fania Nisa dari NIM 423251002. Dan saya, Rian Yasin Abdulkar dengan NIM 4325185. Saya, Anita Lutfi dari 43299. Untuk membuat status keputusan, kita menggunakan fungsi if dan fungsi n. Cara kerjanya, pertama, fungsi n akan mengecek 3 syarat sekaligus, yaitu gaji minimal 5 juta, status kredit harus lancar, dan nilai DSR maksimal 40%. Kalau ketiga syarat itu terpenuhi, maka fungsi if akan menghasilkan tulisan disetujui. Kalau salah satu saja tidak memenuhi, hasilnya akan ditolak. Langsung saja kita ke rumusnya. Setelah selesai menentukan status keputusan nomor 1, untuk mempercepat menentukan status keputusan yang lain, kita tinggal menggulir ke bawah seperti pada video. Selesai deh. Nah, setelah kita tahu hasilnya, kita juga bisa mengetahui alasan kenapa ditolak menggunakan fungsi IFS. Fungsi IFS di sini sendiri akan mengecek kondisi satu persatu. Kalau gajinya kurang dari 5 juta, akan muncul alasan gaji di bawah standar. Kalau status kreditnya macet, akan muncul status blacklist BI checking. Dan kalau DSR lebih dari 40%, muncul alasan over limit DSR. Sedangkan kalau semuanya memenuhi syarat, akan muncul tanda strip. Artinya, tidak ada masalah. Dan setelah rumus selesai diketik semua, akan muncul alasan penolakan. Untuk mempercepat menentukan alasan penolakan yang lain, kita tinggal menggulir ke bawah seperti yang terlihat pada video. Dan tugas scoring telah terselesaikan. Wah, ternyata gampang ya, tinggal sekali ketik rumus, langsung otomatis. Nih, lihat nih, semua data langsung keluar, statusnya tuh disetujui dan ditolak, lengkap sama alasannya. Terus lihat nih, kalau datanya sampai ratusan baris, pasti hemat banget waktunya. Bener banget, setuju banget. Nah, jadi dengan menggunakan rumus if, rumus n, dan rumus IFS menjadikan proses analisis kredit menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan mengurangi risiko kesalahan dibandingkan dengan menghitung secara manual. Nah, Excel bukan cuma membantu kita untuk mengetik tampil aja loh, tapi juga bisa membantu kita untuk mengambil keputusan secara otomatis. Untung aja ya kita diajarin Excel, kalau enggak mungkin deadline-nya udah kelewat nih. Betul banget. Yeay.